Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 1822304. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang laporan UTS saya, UTS salah satu matkul di STI, Sistem Teknologi Informasi, mata kuliahnya Teknologi Sistem Terintegrasi, yaitu II 3160. Oke, di sini ada tiga soal yang kemudian coba saya bagi ke tiga bab. Yang pertama ada analisis domain driven design, kemudian ada public API documentation, sama yang ketiga ada interaksi antar bounded konteksnya gitu. Yang pertama itu ini ada untuk studi kasus ini kita bahas dulu dari bab satu yaitu analisis domain driven design Wikipedia. Di sini aku milih coba buat analisisnya Wikipedia. Karena kenapa? Karena Wikipedia ini sistemnya lumayan kompleks dengan jutaan pengguna, habis itu miliaran suntingan yang udah terjadi itu. Seperti yang teman-teman tahu juga, kalau misalnya ada suatu artikel yang ada di Wikipedia, selama orangnya punya akun di Wikipedia, kita tuh bisa nyunting teks atau artikelnya tersebut. Habis itu ada kebutuhan transparansi yang tinggi juga. Ini jadi kandidat ideal juga buat nanti dianalisis menggunakan DDD atau Domain Driven Design gitu. Yang memang tujuannya itu dari Domain Driven Design ini mainly atau fokus utamanya itu untuk mengelola kompleksitas dari suatu sistem yang ada gitu. Nah, jadi di presentasi ini bakal ada analisis di Wikipedia, dokumentasi dan visualisasi API publik yang gunain sama ya tadi bounded context. Yang pertama, di sini mainly kita bakal bahas tentang identifikasi core domain dan alasan pemilihan. Nah, kira-kira sebelum itu apa sih core domainnya dari Wikipedia? Untuk teman-teman ketahui dulu, yang pertama core domain itu suatu bagian dari sistem yang mana ini tuh ngasih nilai unik dan juga ngasih value yang mana keunggulan dari kompetitif supaya ini tuh ngebedain diri dia dari platform yang lain gitu. Nah, ini tuh jadi rahasia kesuksesan bisnis dari Wikipedia dibanding pesaingnya gitu. Misalnya kayak contoh lah yang penyedia atau tempat buat artikel yang lain gitu, provider artikel yang lain gitu. Nah, terus juga setelah dianalisis, core domain Wikipedia ini bukan cuma nampilin artikel atau mengelola post yang dilakukan oleh penggunanya. Malah itu sebenarnya merupakan fungsi pendukung. Sementara domain inti dari Wikipedia ini itu adalah proses ketika pengetahuan ini dibuat, divalidasi, dan dipelihara secara kolaboratif, yang mana ini itu eh, disebutnya sebagai kurasi pengetahuan kolaboratif gitu. Nah, kenapa? Karena nilai unik Wikipedia itu ada pada mekanisme kolaboratifnya. Yang tadi udah aku sebut. Ketika pengetahuan itu dibuat, maksudnya dibuat oleh suatu pengguna, nanti habis itu bisa divalidasi dan pelihara secara bersama-sama oleh komunitas yang mungkin eh, orang-orang lain di komunitasnya itu atau pengguna lain di komunitasnya itu punya informasi yang lebih valid gitu. Jadi yang bisa mengkurasinya itu orang banyak gitu, bukan cuma si pembuat atau autornya doang. Nah, mekanisme dari core domain Wikipedia ini diwujudkan dalam empat hal utama, yaitu yang pertama ada editing, jadi siapa saja yang dapat nyunting. Habis itu yang kedua ada manajemen versi atau versioning gitu. Jadi setiap perubahan itu sebenarnya dicatat dan dapat dikembalikan atau bisa di revert atau di reverse gitu. Terus yang ketiga ada resolusi konflik di mana ini ada halaman diskusi atau talk page untuk setiap artikel. Jadi kita itu bisa memperdebatkan atau mencari kira-kira sebenarnya apakah artikel yang disajikan ini tuh beneran sumbernya valid atau cuma bualan semata gitu. Terus habis itu yang terakhir ada kontrol kualitas. Di sini
ada namanya proses penandaan vandalisme. Habis itu kita bisa juga melakukan tinjauan sebaya gitu. Nah, tanpa domain ini, Wikipedia tuh sebenarnya hanyalah sebuah website statis biasa yang digunakan buat ngepost artikel gitu. Habis itu untuk identifikasi subdomain sama bounded konteksnya gitu. Nah, dari domain besar yang tadi, yaitu apa ini namanya kurasi pengetahuan kolektif, itu kita coba buat jadi beberapa subdomain. Ada tiga nih, ada core, habis itu ada supporting atau pendukung sama generic. Nah, berdasarkan studi kasus, itu aku coba baca-baca dari tiga jenis tadi itu, kira-kira subdomain core ini itu adalah subdomain yang gunanya untuk membentuk core domain tadi, yaitu kurasi pengetahuan kolaboratif gitu. Nah, untuk subdomain core itu ada article curation, habis itu versioning dan history, habis itu moderation and governance gitu. Nah, ini karena tadi udah dijelasin kalau ini gunanya buat subdomain pembentuk core tadi, oleh karena itu makanya deskripsinya itu mirip-mirip sama apa yang udah dijelasin di awal tadi. Loh, oh, apa yang udah dijelasin di awal tadi, kalau misalnya fungsinya ini merupakan fungsi yang paling fundamental. Artikel curation dia ini gunanya buat nyunting artikel. Ini tuh ada di nomor satu editing. Mekanisme kolaboratifnya itu ada di nomor satu, udah kelihatan gitu. Habis itu untuk versioning dan history ini dia mencatat dan mengelola setiap perubahan atau revisi, dan dia juga bisa fungsinya revert atau dikembaliin. Oleh karena itu makanya dia juga udah sempat disinggung di bagian ini manajemen versi atau versioning. Dan itu yang kedua, yang ketiga ada moderation dan governance. Ini dia ngontrol sekaligus kira-kira buat suatu policy. Policy itu semacam peraturan atau aturan yang kira-kira nanti bisa membuat kita menilai atau pengguna yang lain menilai apakah ini tuh ada artikelnya mengandung unsur vandalisme atau unsur-unsur yang lainnya gitu yang kira-kira tidak sesuai dengan sebenarnya fakta tentang kejadian yang ditulis di Wikipedia tersebut. Nah, ini tuh cocok atau sesuai dengan nomor 4 mekanisme, yaitu mekanisme kontrol kualitas gitu. Terus habis itu ada juga subdomain supporting. Subdomain supporting ini secara singkat itu adalah subdomain yang gunanya membantu core domain. Contohnya ini ada di, bisa teman-teman lihat, yaitu discussion dan collaboration. Habis itu sama ada media storage dan analytics and reporting. Nah, karena ini tugasnya hanya untuk membantu core domain yang mana ini ada tiga ini, jadi eh, dia pun juga sifatnya kurang lebih jumlahnya juga ada tiga ya. Dari supporting satu, dua, tiga, dan ada empat. Ah, Nah, untuk ini di supporting ini dari discussion dan collaboration, karena seperti namanya dia ini nyediain infrastruktur untuk halaman diskusi, maka ini itu nanti dia itu sifatnya ngebantu dari mekanisme kolaboratif yang di nomor 3 resolusi konflik gitu. Habis itu, untuk selanjutnya supporting, analytics, and reporting, ini tugasnya dia untuk memberikan suatu analisa data statistik publik seperti jumlah pengunjung, habis itu jumlah suntingan, dan artikel baru. Gunanya apa? Ini tuh dia nanti nge-support supaya manajemen versi atau versioningnya itu tetap berguna, alias karena karena dia bisa nyatet semacam log activity kapan dia diubah atau kapan dia dibuat suatu artikel tersebut. Jadi oleh karena itu nantinya setiap perubahan yang dicatat itu bisa di-revert, dan fungsi itu didukung oleh subdomain yang ini, yang supporting ini, yang analytics and reporting. Habis itu supporting yang terakhir itu ada localization and translation. Ini mengelola infrastruktur untuk multibahasa dan yang kaitannya sama linguistik dan penerjemahan konten. Kayak misalnya di Wikipedia kan kayak kita bisa tahu artikel itu maknanya apa, tujuannya apa artikel tersebut dibuat, walaupun mungkin sebenarnya awalnya artikel itu dibikinnya nggak pakai bahasa
ibu kita. Maksudnya nggak pakai bahasa ibu, nggak pakai native language kita gitu. Habis itu untuk yang subdomain generik ini adalah fungsi standar yang biasanya eh, diimplementasikan secara umum oleh pesaing-pesaing atau bahkan website-website pada umumnya gitu. Yang pertama ada dan identity management, ini kayak manajemen pengguna aja. Habis itu ada search and discovery, ini layaknya pada website-website biasanya kita bisa nyari sesuatu hal yang eh, sifatnya kontekstual, yang sifatnya yang sifatnya fundamental di website tersebut. Kalau di Wikipedia ini contohnya nyari teks gitu, nyari artikel gitu. Habis itu sama apakah ada lagi? Ya, ada fundraising dan donation karena teman-teman kalau misalnya tahu di Wikipedia itu terkadang ada kampanye juga, kampanye bisa dari banner, bisa dari Wikimedia Foundation. Nah, ini tuh generik karena beberapa website lain ataupun di di platform-platform lain yang sejenis itu dia juga ada namanya fundraising dan donation seperti itu. Ya, terus ada juga nih di bagian ini selain subdomain ada bounded context. Nah, bounded context ini apa? Bounded context ini sebenarnya adalah batas-batasan dari implementasi yang dilakukan oleh si subdomainnya. Nah, namanya sendiri bounded, maksudnya keterikatan, konteks keterikatan. Konteks terikatnya itu maksudnya adalah sejauh mana subdomain ini bisa diimplementasi supaya tidak overlap satu sama lain dari masing-masing subdomain gitu. Yang pertama, bounded konteksnya dari user dan identity adalah eh, authorization authorization service dan user profile service, dan ini constraint batasannya deskripsinya ada di sini. Fokusnya yang pertama ada di autentikasi username dan password. Habis itu ada di user profile service ini mengelola data dari usernya sendiri. Contohnya kayak misalnya biografinya apa, terus tempat lahirnya di mana, dan mungkin preferensi bahasa dan yang lain-lain gitu. Kemudian di subdomain article curation ini ada article life cycle service. Ini gunanya buat mengelola dari life cycle atau siklus hidup di si artikelnya. Kayak misalnya mungkin bagaimana si artikel tersebut hidup, kayak misalnya kapan atau bagaimana sebuah artikel itu diedit, dihapus, atau bahkan dibuat gitu. Habis itu ada editing service, ini basically mengelola proses nyunting dari eh, suatu artikel yang dibuat oleh pengguna gitu. Terus dari versioning dan history, ini ada dua juga, ada revision history service. Ini tanggung jawabnya itu untuk nyimpan data revisi. Habis itu ada revert service. Ini gunanya buat mulihin dari version history artikel yang lama gitu. Kemudian ada moderation and governance. Ini ada vandalism patrol service yang biasanya ini menggunakan suatu rules engine yang biasanya itu nanti kalau misalnya dia mendapatkan suatu tanda yang kelihatannya fishy atau mencurigakan bakal dikasih flag, dan nanti secara real time bakal ditandain kalau misalnya artikel ini mengandung suatu unsur vandalisme atau pengerusakan dalam tanda kutip gitu. Terus itu ada admin action service di mana ini artikelnya itu bisa diubah state-nya jadi blog oleh user. Maksudnya blognya itu bisa ditandain si usernya. Kayak usernya ini nggak bisa nulis sesuatu di Wikipedia atau bahkan artikelnya ini bisa di protected karena suatu hal tertentu, dan ini tuh hanya bisa dieksekusi oleh user dengan role tertentu gitu. Kemudian ada search and discovery yang mana ini secara umum ada search index service dan disambiguation service yang gunanya buat nanti ketika proses mencari gitu, proses searching artikel itu jadi lebih cepat gitu buat nyari artikel yang dimaksud dengan judul yang dimaksud gitu. Kemudian ada discussion and collaboration, ini ada talk page service, ini kayak eh, layanan diskusi pada umumnya gitu.
Habis itu ini ada media storage yang mana sifatnya ini common, yaitu ada file metadata service dan file delivery service. Dan ini ada fundraising and donation seperti itu. Kemudian ini ada domain driven design diagram gitu. Nah, ini tuh sebenarnya untuk menjawab pertanyaan eh dari bagaimana suatu bentar. Nah, iya. Ini tuh nanti desain sebenarnya disuruh gambarnya desain model diagram yang mana desain model diagram yang mana nanti ini tuh isinya deskripsi dari main entity dan value object di core domain gitu. Nah, ini gambarnya aku coba buat di draw ayo dan secara alasannya dan kenapa aku gambarnya seperti ini itu bisa dilihat ini ada agregat truth yaitu di bagian artikel ini itu adalah identitas yang sifatnya entity utama gitu. Jadi di artikel ini dia punya identitas unik berupa page ID yang berupa string terus sama ada judul dari artikelnya tersebut dan kemudian artikel ini adalah bisa diibaratkan agregasi ataupun entity yang mengelola objek-objek yang ada di bawahnya gitu. Terus entity yang ada di bawahnya ini ada revision ya seperti biasa. Revision ini adalah entitas yang punya ID unik yaitu bentuknya string juga, ada timestamp terus sama ada content div. Nah, eh, di konten di timestamp ini gunanya ya untuk bisa melihat kira-kira revisi ini dilakukannya kapan. Terus habis itu untuk konten div itu kira-kira berisi apa aja sih yang diubah di setiap revisi dari suatu artikel tersebut gitu. Nah, value objeknya itu yang pertama ada kontributor sama edit summary. Nah, value objek ini sebenarnya adalah objek yang didefinisikan bukan oleh ID-nya, tapi oleh nilainya. Nah, contohnya di kontributor ini dia karena dia bukan didefinisin oleh ID, melainkan oleh nilai, makanya yang diubah tuh di sini ada username, makanya isinya ada username sama IP address gitu. Sementara edit summary hanya ada teks yang berupa ringkasan suntingan gitu. Kalau di edit summary isinya hanya teks yang ringkasan suntingan gitu. Kemudian untuk hubungannya itu antara satu artikel itu dia bisa punya satu atau lebih revisian. Sementara satu revisian itu dibuat tepat oleh satu kontributor dan satu revisi itu dijelaskan oleh tepat satu edit summary gitu. Jadi satu artikel itu dia bisa punya satu atau lebih revisi, tapi dari satu revisi tersebut dia cuma punya satu kontributor, yang mana dari satu kontributor yang membuat suatu revisi tersebut dia itu merevisi sejumlah suatu teks dengan panjang tertentu yang didefinisikan atau disummarikan lewat value objek berupa edit summary gitu. Terus untuk refleksi kelebihan dan tantangan penerapan domain design diagram dari domain driven design ini yang jelas yang pertama keuntungannya ada pengelolaan kompleksitas. DDD ini mampu mecah sistem yang super kompleks kayak Wikipedia menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola gitu dengan bounded konteks. Jadi tim search itu yang mengelola gimana Wikipedia itu bisa melakukan searching artikel itu nggak perlu pusing-pusing mikirin gimana cara kita bisa ngedit si artikelnya gitu. Kemudian yang kedua bahasanya jelas. Nah dalam domain inti Wikipedia itu eh, ada istilah-istilah kayak refer, vandalism, terus habis itu sama watchlist yang krusial.
Nah, dengan adanya triple D ini, kita tuh bisa maksa suatu model kode untuk merefleksikan bahasa ini, sekaligus mengurangi miskomunikasi antara developer dan komunitas gitu. Habis itu, tantangannya sendiri, yang jelas ada identifikasi batasan. Di sini lumayan susah karena nentuin batasan dari bounded context itu, kayak contohnya misalnya kalau mau diskusi, itu sebenarnya bagian dari editing, atau dia tuh punya bounded konteksnya sendiri. Nah, ini tuh keputusan ini kalau misalnya salah ambil kesimpulan, itu implikasinya tuh bisa gede banget. Dan itu bakal menjalar ke bagian-bagian selanjutnya, terutama nanti ketika pengkomunikasian dengan tim-tim yang mengurusi domain atau urusan lain gitu di suatu sistem yang besar. Terus kemudian komunikasi antar konteksnya itu tentu saja dia butuh data yang harus sinkron. Saat artikel diedit, misalnya, search context harus tahu untuk mengindeks ulang ini tuh butuh arsitektur drivennya yang mana gitu. Jangan sampai nanti bakal nambah kompleksitasnya yang teknis itu sampai sifatnya eksponensial gitu. Terus habis itu ada kurva belajar. Sebenarnya untuk triple D ini, domain driven design ini, itu overkill untuk proyek sederhana. Tapi sebenarnya ini mutlak diperluin untuk skala yang besar gitu. Contohnya kayak Wikipedia. Terus ada public API documentation. Ini eh, kita pakai 3 API public yang udah disediain dari Wikipedia. Jadi aku sendiri nggak perlu nyoba nyari-nyari jauh, kayak nyoba integrasiin dari luar, karena sebenarnya API-nya sendiri udah disediain oleh Wikipedia-nya sendiri, seperti itu. Nah, yang pertama ada Media Wiki Action API. Ini itu fungsinya adalah API inti untuk interaksi dengan konten. Fungsinya ya untuk baca, cari, dan lihat riwayat. Kayak misalnya contoh URL utamanya itu pakai ini. Nah, habis itu untuk endpoint utamanya itu ada 3 fungsionalitasnya. Kayak bisa buat nyari halaman, bisa buat ngambil konten HTML, terus sama buat riwayat, bisa buat lihat riwayat revisi gitu. Misalnya contoh yang ini. Ini kalau digabungin sama URL utamanya, karena dia makainya query parameter ditandain sama ada parameter tanda tanya. Ini buat ngeksi query yang mana nge-search yang ada hubungannya sama Joko Widodo. Tandanya ini persen nih. Ya dia nyari semua artikel yang ada hubungannya dengan Joko Widodo gitu. Habis itu untuk aktivitas atau aksi yang bisa dilakukan ya ini contohnya. Udah aku sebutin juga tadi beberapa. Terus habis itu yang kedua ada Wikimedia Page Views API. Ini gunanya secara utama untuk statistik pengunjung aja. Jadi API ini digunain untuk nyediain data statistik kira-kira kayak berapa kali sih sebuah artikel atau artikel tertentu dilihat, kayak contoh endpointnya. Ini yang pertama, ini dia ngambil data page view harian untuk artikel yang ada unsur Indonesianya dari 1 November sampai 5 November 2025 gitu. Terus hal-hal atau aksi apa yang bisa dilakukan lewat API public ini, ya tentunya yang pertama karena ini sifatnya statistik, jadi teman-teman atau saya sendiri bisa bikin grafik tren gitu soal berapa banyak kunjungan yang dilakuin oleh user ketika nge-search artikel ini gitu. Habis itu, habis itu eh, untuk yang kedua ada kayak dashboard dan trending. Terus yang ketiga ada analisis dampak, kayak menganalisis dampak event dunia gitu. Terus sama ada yang ketiga ini Wikipedia, Wikidata API. Ini isinya tentang data fakta terstruktur. Ini API yang biasanya dipakai Google atau Siri untuk membuat knowledge panel gitu atau kotak info fakta.
Kayak contoh endpointnya itu ada eh ini. Nah, yang pertama, ini tuh dia coba cari ID atau item yang berdasarkan namanya Indonesia dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ini tuh mainly digunain buat semacam AI assistant. Jadi nanti dia dari AI assistant ini dia makainya API ini supaya nanti dia bisa jawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kayak misalnya contohnya, siapa istri B.J. Habibie atau berapa tahun Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI gitu. Terus ada visual API ini. Ini ada API satu, ini ada API 2, ini ada API 3 tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dan kira-kira respon apa yang bisa kita dapat ketika kita menggunakan API ini gitu. Nah, kayak misalnya contoh ini di API satu Media Wiki dan API 3 Wikidata API itu dia punya host beda tapi punya strukturnya sama. Dia ketika melakukan get, target getnya itu ada di domain yang sama, w.api.php gitu. Nah, actionnya pun juga sebenarnya sama actionnya. Dia coba cari get alias dia nge-retrieve atau ngambil data dari si domain api.php itu. Nah, habis itu, tapi si API 2 alias page view ini, Wikimedia Page View API ini, dia itu API RESTful yang lebih modern. Karena kenapa? Karena gunanya buat statistik. Jadi dia itu parameter dari untuk retrieve-nya dia juga lebih banyak gitu. Dia pakai matrix-matrix tertentu gitu. Nah, untuk bentuk apa tuh dashboard visualisasi Wikipedia yang API 3 API public tadi itu aku coba buat masukin dan buat visualisasinya di sini gitu. Nah, untuk visualisasinya begini. Misalnya contoh aku mau nyari yang ada hubungannya sama Nancy Judge. Nancy Judge ini ya sempat viral di Twitter dan inilah begini. Nah, ini dapat. Jadi aku berhasil nge-retrieve data soal yang ada hubungannya sama Nancy Judge yang dia juga nyari ada artikel Wikipedia yang ada kata-kata Nancy Judge-nya diambil gitu. Dan kalau aku ketik ya nanti masuknya ke halaman Wikipedia tersebut gitu. Terus habis itu oke, ternyata listnya cuma segitu aja. Dan ini 10 artikel terpopuler. 10 artikel populer ini ada banyak 10-nya dan oke, saya melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi ini, nah ini untuk yang terakhir ada tren page view artikel ini dari API yang kedua kalau nggak salah. Nah ini di sini kita bisa lihat Indonesia itu page view hariannya pokoknya nge-search di Wikipedia dan dia tuh ngeklik eh, artikel yang dipublish dengan judul ataupun ada tulisan Indonesia di artikelnya itu. Yaitu segini. Per hari kemarin itu ada 9.000 visit. Nah, coba kita cari lagi Nasi Jets ya, oke. Dan pas dilihat trennya, iya. Karena dia sempat viral, bukan sempat viral, baru viral. Karena ada suatu kasus, jadi makanya kemarin itu dia melejit lagi di Wikipedia sampai 715 kunjungan gitu. Habis itu yang terakhir untuk jawab soal nomor 3 ada interaksi antar bounded context. Nah, ini sebenarnya bounded context ini yang udah dijelasin tadi, jantung dari arsitektur layanan Wikipedia ini. Saya milih dua core bounded context, yaitu ada vandalism patrol service dari subdomain moderasi dan governance. Habis itu ada juga editing service dari subdomain article curation. Nah, ini tuh udah aku coba masukin di konteks upstream sama downstream. Skenario-nya yang kira-kira cocok kan ini soalnya di soal UTS-nya sendiri ditanyainnya adalah
Describe a realistic business scenario in which the two contexts must communicate. Jadi aku coba cari bisnis skenario yang mana ada dua konteks itu saling berinteraksi atau berkomunikasi ya ini. eh, Konteksnya adalah ketika validasi suntingan real time ini bakal ada interaksi antara Vandalization Patrol Service sama Editing Service gitu. Dari subdomainnya ini bakal berinteraksi dua-duanya, saling berinteraksi. Skenario-nya ini terjadi pas apa? Terjadi pas momen paling penting di Wikipedia, tepatnya ketika seorang pengguna, baik anonim maupun terdaftar, itu dia nekan tombol publish change gitu. Nah, ketika kita telusurin alur progresnya secara rinci, ini tuh dia bakal seperti ini alur proses singkatnya. Jadi ketika pengguna neken tombol publish change dari perspektif pengguna, mereka bakal nunggu halaman di load ulang. Nah, dari halaman di load ulang itu, editing service-nya dari suatu customer itu aktif, dia bakal nerima data mentah berupa teks baru, ringkasan suntikan, dan data pengguna berupa IP address atau ID pengguna gitu. Tapi ini lebih cocoknya ID pengguna karena emang dari diagram sebelumnya udah dijelasin kalau misalnya isi dari manajemen pengguna itu nanti dibikin ID gitu, bukan IP address gitu. Untuk alasan keamanan juga sebenarnya. Terus poin kuncinya ada di editing service, ini dia nggak bisa langsung nyimpen ini. Dia harus tanya dulu. Dia ngirimin permintaan validasi sinkron ke Vandalism Patrol Service. Sinkron artinya kayak editing service ini berhenti dan nunggu jawaban. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa ngebayarin pengguna lanjut kalau misalnya ternyata suntingannya itu vandalism, kayak merusak gitu, ataupun bahkan mislead. Nah, habis itu nanti dari vandalism Patrol Service ini dia ngembalin respon kayak misalnya statusnya oke, skor vandalismenya kecil 0,1 gitu. Atau bisa jadi kalau bisa ditolak statusnya berubah jadi rejected. Alasannya kenapa? Ya karena ada spam link gitu misalnya. Nah, andai kan vandalism Patrol Service-nya bilang oke, editing service bisa lanjutin proses dan manggil revision history service untuk nyimpen suntingan yang udah dibuat oleh pengguna tadi. Kalau misalnya rejected, editing service hentikan proses penyimpanan dan beri pesan kesalahan supaya nantinya pengguna itu bisa nunting ulang atau bahkan dia nggak bisa ngedit teks itu sama sekali gitu. Nah, pesan suntingannya bisa macam-macam dan ini iseng aja gitu. Bisa jadi contoh pesan rejectednya kayak gini gitu. Terus habis itu untuk pola konteks mappingnya, ini hubungan pola konteks mapping kayak dua konteks subdomain tadi itu apa? Yang upstreamnya vandalisme patrol service sama konteks downstreamnya editing service itu kalau dilihat ya, kalau yang dipilih adalah open house service. Kenapa? Pola ini sebenarnya terjadi antara hubungan customer sama supplier di mana upstream yaitu vandalism patrol service bertindak sebagai host yang nyediain API stabil, dan downstream berupa editing service bertindaknya sebagai customer yang konsumsi API tersebut. Tapi kenapa ya bukan pola lain kayak contoh partnership, konformis, ataupun bahkan ACL atau Anti Corruption Layer? Kenapa? Kenapa bukan partnership? Mungkin teman-teman bisa lihat di pola partnership, kalau misalnya di pola partnership itu dia ngeharusin kedua tim itu untuk sama-sama berhasil atau gagal. Padahal konteksnya nggak kayak gitu. Kalau misalnya tim moderasi ingin update model dari eh, machine learning ya, supaya dia bisa tahu apakah itu vandalisme atau bukan, mereka tuh harus berkoordinasinya penuh dengan tim editing. Ini akan membunuh otonomi dan kelincahan. Hubungan mereka sebenarnya nggak setara, jadi ini bukan partnership. Namun bukan konformis juga, karena pola konformis ini berarti tim downstream hanya pasrah ngikutin model dari upstream. Nah, seringkali sebenarnya karena upstream tidak peduli dan tidak membuatkan EP yang bagus, ini jelas salah. Dan dalam konteks kita, vandalism patrol service ini secara proaktif menyediakan EP yang stabil. Jadi hubungannya sehat dan terdefinisi bukan pasrah ngikutin upstream modelnya seperti itu. Dan bukan ACL juga karena ACL itu adalah lapisan, ibaratnya lapisan penerjemah yang dibangun oleh tim downstream
untuk melindungi diri mereka dari model abstrak yang kotor dan juga rumit. Tapi di sini vandalism patrol service bukan sistem legacy yang kotor, ya justru adalah core domain karena dia salah satu bagian dari core domain moderation dan governance gitu. Dan justru ya sebenarnya itu merupakan karena sifatnya core domain, jadi dia tuh harusnya nyediain API yang bersih. Dan tim editing nggak perlu ngebangun lapisan anti korupsi karena API-nya udah bersih dan stabil. Makanya OHS ini adalah pilihan yang tepat gitu. Selain itu, rasionalisasi atau pembenarannya ya yang pertama ada perlindungan core domain, habis itu ada stabilitas karena iya editing service butuh jaminan respon yang cepat dan konsisten. Dengan adanya OHS ini, tim editing service bisa terlindungi dari perubahan internal gitu. Dan tentunya skalabilitas. Polha dengan adanya OHS ini, dia tuh mungkin bisa membuat si vandalism patrol service untuk di-scale secara independen dan nggak harus bergantung sama eh, downstreamnya, alias si patch, alias si editing service gitu. Habis itu, apa lagi? Oh, ya, penggunaan domain event dalam interaksi. Kalau kita udah ngebahas skenario sinkron antara validasi dan vandalisme, pengguna juga udah bisa melihat suntingannya tersimpan dong habis itu. Tapi apakah itu selesai? Justru sebenarnya nggak kayak gitu. Disinilah masalah baru kadang muncul. Kayak misalnya, kalau misalnya sekarang ketika kamu udah nyunting, itu berarti kamu udah mengganti itu dengan file atau editan yang baru. Tentu aja revision history service-nya telah berhasil nyimpen data. Tapi sistem kita sekarang keadaannya nggak konsisten. Search index-nya itu dia masih search index dari artikel yang belum disunting. Tapi analytics service-nya juga masih belum menghitung suntingan yang baru. Nah, tapi sebenarnya artikel itu kan udah direvisi jadi artikel yang lebih baru gitu karena udah disunting. Nah, tapi gimana nih solusinya? Nah, solusinya itu adalah kita tuh harus pakai layanan yang tight coupling. Maksudnya tight coupling itu adalah dia tuh punya keterikatan yang kuat gitu satu sama lain. Jadi eh, kita tuh butuh yang namanya komunikasi asinkron dan kita akan gunain domain event. Domain event di sini akan memberitahu seluruh sistem bahwa sesuatu itu telah terjadi. Nah, dengan adanya domain event ini, kita tuh bisa nge-publish seluruh event ini tanpa kita harus ngedata satu-satu siapa aja yang yang perlu dikasih tahu gitu. Karena kita tuh nggak pernah tahu ada berapa pengguna sih yang ada di Wikipedia dan harus dikasih tahu dengan perubahan ini. Kita tuh nggak pernah tahu. Tapi dengan adanya domain event, kita tuh bisa langsung nge-publish ini ke semua customer tanpa terkecuali gitu. Nah, untuk konteksnya ini namanya subscriber. Untuk orang-orang yang mendengarkan dari si event ini gitu. Jadi nama eventnya New Revision Created Event. Waktu terjadinya itu dipublikasikan secara segera setelah editing service berhasil memvalidasi suntingan dan revision history berhasil mencatat suntingan baru tersebut ke dalam database gitu. Dipublikasikan oleh revision history service bounded context gitu. Nah, untuk tipe datanya isinya tuh kayak gini. Dan berikut ini adalah subscriber event dan tujuannya. Gitu. Ada search index service. Ini yang harus dikasih tahu supaya nanti ketika dia dengar event ini, dia bakal segera memasukkan indeks baru untuk artikel tersebut supaya nanti ketika dicari konten yang muncul itu terpop up di layar pengguna itu yang baru direvisi gitu. Terus habis itu ada analytics service. Nanti ini gunanya biar pas mau dianalisis gitu. Nanti yang muncul itu artikel yang udah diedit bukan yang belum diedit gitu.
bukan yang lama gitu versinya. Terus ada user profile service dengan dia mendengar event ini, alias dia mendapatkan notifikasi dari si publisher alias revision history service, itu dia bakal menambahkan entry kalau misalnya si user ini telah atau pernah melakukan edit di artikel tertentu gitu. Terus habis itu untuk eh, talk page service itu notification service sebenarnya. Dengan dia mendengar event ini, lalu dia memeriksa watchlist dan mengirim notifikasi kalau misalnya artikel tertentu itu berhasil disunting oleh suatu editor kepada pengguna lain yang berlangganan artikel tersebut gitu. Nanti hasilnya dari tag coupling itu dia bisa berubah jadi loose coupling. Dengan adanya penggunaan event ini tuh sangat krusial karena revision history service dia tuh nggak perlu tahu gimana caranya search index service bekerja. Dia hanya perlu mengumumkan kalau misalnya, wah, artikel ini udah direvisi dan udah disimpan. Dia nggak perlu tahu siapa yang harus dikasih tahu, tapi ini adalah inti kalau misalnya arsitektur ini supaya bisa berjalan secara benar dan sinkron itu ya dengan arsitektur yang kayak gini, supaya nanti dia juga bisa mudah dikelola gitu. Nah, kira-kira eh, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sudah mau mendengarkan saya dalam mem- mempresentasikan hasil UTS saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sekali lagi saya Muhammad Farhan mohon pamit undur diri.